kitab Aqidatut Tauhid. Di bulan yang telah lalu kita telah menyelesaikan Al-Faslu At-Tashri'. Dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan masuk kepada Al-Faslu Ar-Rabi', pasal yang keempat, di mana pasal yang keempat ini muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang al-ibadah, ya, tentang al-ibadah, makna dan cakupan ibadah insyaallahu ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan, semisal langit, bumi, pasti ada tujuan dan tentunya ada hikmah di dalam penciptaan tersebut. Ya, tidaklah semata-mata karena Allah suka menciptakan itu. Tidak. Hatta seekor nyamuk pun, ya, hatta seekor nyamuk pun. Seekor nyamuk tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sia-sia. Ya, dengan sia-sia. Sehingga Allahu Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Jadi ayat yang mulia ini, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan suka-suka Allah, tetapi di setiap penciptaan Allah itu ada tujuan, dan tentu di dalamnya ada hikmah dari penciptaan tersebut. Begitupun dengan penciptaan kita manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan. Apa tujuan penciptaan manusia? Ada dua tujuan penciptaan dari manusia. Ya. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar manusia mengilmui tentang Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini tujuan yang pertama. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mengenal Allah. Agar kita mengenal Allah, agar kita mengilmui tentang Allah Jalla wa Ala. Dalam surah At-Talaq di ayat yang ke-12, Allahu Rabbuna menjelaskan tentang tujuan yang pertama ini, bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengetahui Allah, untuk mengilmui tentang Allah. Allahul ladzi khalaqa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan
7 langit. Ya, maksudnya adalah 7 lapis langit. Langit ini terdiri dari 7 lapis. Dari setiap langit ada pintunya. Langit dunia, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit yang ketujuh. Sehingga Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahunna. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi seperti langit. Maksudnya 7 lapis juga. Ya. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku padanya. Perintah Allah berlaku padanya, pada langit dan pada bumi. Li ta'lamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, penciptaan langit dan penciptaan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberlakukan ketetapan untuk langit dan bumi. Lalu Allah nyatakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah Jalla wa Ala Maha Kuasa untuk menciptakan 7 lapis langit, dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan 7 lapis bumi. Ada enggak selain Allah yang mengaku-ngaku bahwa mereka telah menciptakan sesuatu? Termasuk penciptaan yang sangat agung ini. Langit adalah ciptaan yang sangat agung. Ciptaan yang sangat besar. Bumi adalah ciptaan yang sangat besar. Ada enggak selain Allah yang ngaku-ngaku? Saya yang sudah menciptakan langit. Ada enggak selain Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Tidak ada. Hatta orang yang ingin dirinya disembah oleh manusia. Semisal siapa? Semisal siapa? Banyak. Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Rabb, sehingga umatnya diperintahkan untuk menyembah dirinya. Apakah Fir'aun mengklaim dirinya telah menciptakan sesuatu? Jangankan langit lah, jangankan bumi, diklaim telah diciptakannya nyamuk aja yang kecil, atau lalat yang kecil. Ada enggak di antara sesembahan yang ada di muka bumi ini yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim telah menciptakan? Jangan menciptakan yang besar seperti langit, jangan menciptakan yang besar seperti bumi, atau ciptaan-ciptaan besar lainnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun makhluk, tak ada satupun sesembahan yang disembah oleh manusia yang mengaku, yang mengklaim bahwa mereka telah menciptakan itu, telah menciptakan 7 lapis langit, telah menciptakan 7 lapis bumi. Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan tujuan agar manusia mengetahui bahwa Allah Jalla wa Ala Maha mampu untuk menciptakan itu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Mampu menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan seekor lalat, mampu menciptakan seekor nyamuk, mampu menciptakan angin, mampu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Yang menumbuhkan itu bukan petani, yang menumbuhkan itu bukan pupuk. Ya, buah nih di halaman kita, buah mangga yang ada di
depan rumah kita. Yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun dari tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini yang ditumbuhkan oleh manusia, yang ditumbuhkan oleh pemiliknya, yang ditumbuhkan oleh petani, tidak. Tetapi yang menumbuhkan itu adalah semuanya Allah Jalla wa'ala. Itu semua dengan tujuan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu untuk apa? Untuk mengendalikan masa, untuk mengendalikan waktu. Waktu 24 jam. Yang mengendalikan siapa? Nah, selain Allah ada yang bisa mengatur waktu enggak? Hah? Misal dirubah tuh, malamnya tidak 12 jam lagi. Siangnya tidak 12 jam lagi, dirubah, malamnya lebih pendek misal. Siangnya lebih panjang. Ada nggak yang mampu? Ya. Coba, ada nggak yang mampu untuk mengendalikan matahari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal, dia perintahkan matahari terbitnya bukan dari timur. Terbitnya misal dari mana? Dari tengah misal, atau terbitnya dari barat. Ada nggak yang mampu? Yang Yang mengendalikan itu? Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan itu semua dan Allah mengatur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur. Ada enggak yang mampu menciptakan hujan? Ada enggak yang mampu menciptakan hujan? Ada enggak di antara makhluk yang bisa mengendalikan hujan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi. Tujuannya adalah agar manusia mengetahui itu semua, bahwa Allah Jalla wa'ala ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu, maha mampu di atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, agar Allah mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, ayat ini ikhwan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya, bahwa Allah menceritakan, ya, dalam ayat ini dalam surat At-Talaq ayat yang 12, Allah Jalla wa'ala menceritakan kepada kita, ya, bahwa penciptaan langit dan bumi, ya, penciptaan langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengetahui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah pemilik jagat raya ini. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, Allah mengetahui semua makhluknya. Ya. Tidak ada satupun yang terluput dari apa? Dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terluput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terluput dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini tujuan yang pertama dari penciptaan kita manusia, agar mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah agar kita mengetahui Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan agar kita memahami, mengetahui bahwa ilmu Allah itu meliputi segala makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu, selain tujuan yang pertama, penciptaan kita manusia, selain manusia diciptakan dengan tujuan agar mereka mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah agar manusia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Agar manusia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.
Ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menciptakan makhluknya, semisal langit, semisal bumi, semisal segala apa yang ada di antara langit dan bumi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menciptakan jin, Allah Maha kuasa untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, tidak hanya pencipta kita, ketika kita sudah mengilmui, memahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengadakan fasilitas hidup untuk kita. Ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah fasilitas untuk manusia. Angin Allah ciptakan untuk apa? Untuk fasilitas manusia. Tumbuhan Allah ciptakan untuk manusia. Ya, berbagai fasilitas yang ada di dunia ini, ya, Allah ciptakan sebagai fasilitas untuk manusia. Ya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah kita pahami, kalau itu sudah kita ilmui, maka sudah sepatutnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Sehingga tujuan yang kedua dari penciptaan manusia itu adalah agar manusia hanya beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ini tujuan yang kedua. Untuk beribadah kepada Allah semata. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, ya. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah nyatakan tentang tujuan penciptaan manusia yang kedua, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Diciptakannya jin dan manusia ada tujuan. Tidak sia-sia. Ada hikmah di dalam penciptaannya. Di mana tujuan penciptaan jin dan manusia itu adalah illa liya'budun, agar mereka menyembahku. Illa liya'buduni, ya, illa liya'buduni, agar mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 dengan clear, dengan wadih, dengan jelas menyebutkan tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah. Hanya menyembah Allah semata. Dan ayat ini mengisyaratkan, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pentingnya tauhid. Ya. Karena tauhid itu adalah bentuk ibadah yang paling agung di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya beramal. Ya. Setelah tujuan pertama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk mengilmui Allah. Ya. Ilmu itu harus berbuah. Ketika kita sudah mengetahui segala sesuatu itu penciptanya Allah. Langit penciptanya Allah, bumi penciptanya Allah, seluruh isi dunia, ya, baik di permukaannya atau yang terkandung di dalam kandungan bumi ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Kita sudah mengetahui bahwa pencipta semua itu Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita itu harus berbuah amal. Ya.
ilmu kita itu harus berbuah amal. Ketika kita sudah mengilmui bahwa pencipta seluruh makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa ilmu Allah itu mencakup, meliputi seluruh makhluknya, maka ilmu ini harus berbuah amal. Apa amal? Amal sebagai buah dari ilmu ini, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu itu harus berbuah. Buahnya itu apa? Amal. Buah kita sudah mengetahui Allah pencipta kita. Buah dari ilmu bahwa kita sudah memahami yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Jalla wa'ala. Yang mengatur seluruh alam ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka buahnya adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, banyak para ulama mendefinisikan kata ibadah. Ya, banyak para ulama yang mendefinisikan kata ibadah. Ya, banyak para ulama yang mendefinisikan kata ibadah.